Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal membahas konsep basis data kedua. Oke, kita next aja ya ke slide selanjutnya. Jadi yang kita bahas hari ini, yang pertama ada pengguna dalam basis data, yang kedua ada operasi dasar manajemen basis data, dan yang ketiga yaitu pengenalan file tabel, record, dan field. Oke, kita next. Nah, yang pertama pengguna dalam basis data. Nah, secara umum pengguna dalam basis data itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu database administrator, yang kedua database designer, lalu yang ketiga ada application programmer, yang keempat ada end user, yang kelima ada system analyst, keenam ada application programmer, dan yang ketujuh ada worker behind the scene. Kita masuk ke pengertian database administrator. Jadi database administrator itu adalah orang yang mengorganisasi seluruh sistem basis data. Nah, dia ini bertanggung jawab penuh dalam manajemen database, pengaturan hak akses, koordinasi dan monitoring, serta bertanggung jawab terhadap kebutuhan hardware dan software. Nah, database administrator ini biasanya dibantu oleh staf admin. Oke, lanjut ke database designer. Nah, database designer ini adalah orang yang bertugas merancang dan mengembangkan database. Dia bertanggung jawab dalam identifikasi data yang tersimpan dalam database dan menentukan struktur data yang tepat untuk disimpan dalam database. Nah, database designer memerlukan koordinasi akan kebutuhan user database. Selanjutnya kita masuk ke application programmer. Ini adalah pengguna yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML. Nah, DML ini meliputi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang dipakai. Oke, selanjutnya ada end user. Jadi end user ini ada beberapa tipe ya. Ada casual end user, native end user, lalu ada specialist end user, sophisticated end user, dan standalone user. Nah, end user itu adalah pengguna yang memanfaatkan atau membutuhkan akses ke database melalui query, menambah, merubah, menghapus, maupun membuat report database. Nah, kita masuk ke casual end user. Jadi dia adalah pengguna yang tidak selalu mengakses database, tapi kadang memerlukan informasi terbaru. Nah, biasanya casual end user ini berinteraksi dengan sistem tanpa modul program. Jadi dia hanya menggunakan query untuk akses dan manipulasi data yang telah disediakan oleh DBMS. Lalu ada yang namanya native parametric end user. Dia adalah pengguna yang pekerjaannya selalu konstan, yaitu melakukan query dan update data. Misalnya bank teller, pegawai reservasi. Nah, pengguna ini berinteraksi dengan sistem melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen atau executable yang telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Oke, next. Yang ketiga, specialist user, yaitu pengguna yang menulis aplikasi basis data non-konvensional untuk keperluan khusus yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Lalu ada sophisticated end user, yaitu pengguna yang melengkapi kebutuhan database user seperti engineer, scientist, business analyst. Dan yang terakhir ada standalone user, yaitu pengguna user yang mengelola personal database. Oke, yang kelima sistem analis, yaitu pengguna yang merencanakan dan menentukan kebutuhan sistem. Lalu ada application programmer, yaitu pengguna yang bertanggung jawab dengan kebutuhan koneksi database. Dan yang ketujuh ada work behind the scene. Ini adalah pengguna yang tidak tertarik pada database, tetapi lebih cenderung pada membangun database atau kebutuhannya menggunakan alat bantu, seperti DBMS, System Designer, dan Implementer. Nah, dia pengguna yang merancang dan mengimplementasikan modul dan interface menggunakan paket-paket software DBMS. Lalu ada tool developers, ini pengguna yang merancang dan mengimplementasikan tool untuk mendukung software DBMS. Lalu ada operator dan maintenance personnel,
Ini para personal administrator yang bertanggung jawab akan jalannya operasional database termasuk maintenance DBMS. Nah, itu tadi user-user yang menggunakan database ya. Lalu kita masuk ke operasi dasar manajemen basis data. Di sini ada beberapa operasi dasar manajemen basis data. Yang pertama, create database, yang berarti pembuatan basis data baru. Lalu ada drop database, itu untuk penghapusan basis data. Lalu ada create table untuk pembuatan tabel baru ke suatu basis data. Lalu ada drop table, yaitu penghapusan tabel dari suatu basis data. Lalu ada insert, itu untuk penambahan data baru di dalam suatu basis data. Ada retrieve atau search untuk pengambilan data dari sebuah tabel. Lalu ada update untuk pengubahan data dalam sebuah tabel. Dan ada delete untuk penghapusan data dari sebuah tabel. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke pengenalan file tabel, termasuk record dan field. Nah, di dalam manajemen basis data, data disimpan dalam bentuk berkas atau file. Nah, berkas itu adalah himpunan seluruh record data yang bertipe sama. Suatu tabel atau entitas dalam basis data relasional digunakan untuk mendukung antarmuka komunikasi antara pemakai dengan para profesional komputer. Nah, ini contoh gambar data pada tabel anggota. Contohnya aja ada A001, A002, mungkin ini bisa lebih ya dari dua tabel ini. Ini kita contohkan di sini. Tabel anggota berisi ada kode anggota, ada nama, ada alamat, HP, dan sebagainya. Lalu anggotanya itu siapa aja, ada Benny, ada Rina, dan lain-lain. Oke, kita next kan ya. Nah, kita masuk ke pengertian record atau baris. Itu adalah kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih suatu field. Pada setiap baris ini tersimpan data-data dari subjek tabel yang bersangkutan. Nah, di samping itu, data-data yang ada di dalam record bisa terdiri dari bermacam tipe data. Nah, tipe data itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, contoh record itu ada pada baris biru. Misalnya record A002 yang berisi data Rina, alamatnya di Pak Jo, nomor HP-nya sekian. Atau record di baris pertama A001 Benny Prabu Muleh dan sebagainya. Oke, kita masuk ke field atau kolom. Ini adalah kumpulan data yang mempunyai atau menyimpan data yang sama atau sejenis untuk setiap kolom pada tabel. Yang perlu diperhatikan bahwa urutan data atau fisiknya dalam suatu kolom untuk tiap-tiap baris tidak memiliki arti, sehingga data tersebut tidak berpengaruh walaupun diubah urutannya. Contoh bentuk data yang ada dalam satu field atau kolom itu, contohnya ada di latar biru sini ya. Contoh field nama, ini field nama. Atau bisa juga kita contohkan field anggota, field alamat, atau field HP, atau field kode anggota. Nah, itu tadi pengertian singkat tentang field dan record. Semoga bisa dipahami. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih.